Shalom. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Perkenankanlah saya membagi berkat lewat satu kesaksian. Harapan saya semoga kesaksian ini menjadi berkat dan semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena sesungguhnya tidak ada satu iblis pun yang bisa bertahan di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kukalahkan dan kuusir iblis itu dengan nama Yesus adalah tema kesaksian saya waktu saya melayani penginjilan di salah satu kota di Jawa Tengah. Sebetulnya kejadian ini sudah cukup lama, tetapi saya ragu untuk menyaksikan karena saya takut yang bersangkutan keberatan kalau hal ini saya ceritakan kepada orang lain. Tetapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan orang yang dulu menyaksikan kejadian itu. Mereka juga tinggal satu rumah. Mereka adalah cucu-cucu dan anak pemilik rumah yang waktu kejadian ada di rumah itu. Mereka adalah satu saksi hidup kesaksian saya ini. Mereka tidak keberatan saya bersaksi tentang kejadian itu, tetapi melarang menyebut nama dan alamat. Karena itu saya tidak menyebutkan nama, alamat, dan kotanya. Tetapi saya bisa pastikan bahwa kejadian ini ada di Jawa Tengah. Beginilah kesaksian ini saya awali. Seusai saya melayani penginjilan di pedesaan, di tengah jalan saya dicegat seorang ibu muda dengan wajah seperti orang ketakutan. Ibu itu minta tolong kepada saya, katanya, "Tolong doakan kami dan lepaskan kami dari iblis yang ada di rumah kami." Tanpa pikir panjang saya datangi rumah ibu itu, karena saya pikir kita harus siap melayani siapa saja dan tidak memandang bulu. Ternyata setelah saya masuk rumah itu, suasananya sangat mengerikan, saudaraku. Saya dapat rasakan adanya roh jahat di rumah besar itu, dan bau aneh seperti daging yang dibakar tercium dari kamar tidur yang tepat ada di depan saya. Lalu saya tanya kepada ibu itu, "Ini bau apa ya, Bu? Kok aneh baunya?" Rupanya belum lama kerabat mereka ada yang mati bunuh diri dan menyiram bensin atau bakar diri di kamar, persis di depan saya berdiri saat itu. Nah, dari kejadian itu saya bisa simpulkan, saudaraku, bahwa yang saya hadapi saat itu adalah iblis piaraan atau pesugihan yang sering disebut di daerah sekitar sono Jawa buto ijo. Nah, dan dari cerita orang-orang di sekitar, tiap tahun ada aja orang yang mati dengan cara yang mengerikan. Rupanya mereka memanggil saya karena ibu mereka yang memelihara iblis itu sedang pergi. Tetapi saya tidak pedulikan itu. Yang saya pedulikan jiwa-jiwa yang ada di rumah itu. Perlu diketahui, saudaraku, saya 3 hari 3 malam doa di rumah itu sampai iblis itu benar-benar pergi dari rumah itu. Beginilah kejadian itu pada hari pertama, yaitu kira kalau tidak salah hari Kamis, ya. Dari sore saya sudah memuji dan menyembah Tuhan Yesus dengan keras. Jam 10 malam iblis itu udah mulai menteror saya. Tiba-tiba ada tikus besar sebesar anjing lari dan masuk ke kamar yang digunakan anak muda itu bunuh diri. Kamar itu kira-kira 4 kali 4 meter persegi. Saya kejar tikus besar itu di kamar yang masih bau anyir daging bakar itu, saudaraku. Ternyata tikus itu tidak ada. Saya sebetulnya datang berdua dengan teman saya yang selalu ikut pendampingi setiap saya melayani. Tetapi karena dia takut, dia masuk ke kamar bersama penghuni rumah di kamar utama, sekitar 5 orang. Saya tetap di luar berdoa. Kira-kira jam 12 malam teror itu mulai datang. Keran air di tempat kamar mandi yang ada di kamar besar itu dibuka. Ya kan? Lalu saya tutup keran itu. Nggak lama keran itu dibuka lagi, saya tutup lagi. Intinya iblis itu menteror saya, saudaraku, supaya saya takut lalu pergi. Tetapi malam itu saya tidak takut sama sekali. Karena saya yakin Yesus bersama kedatangan saya di rumah itu. Nah, dan di rumah itu piara anjing dan ayam. Tapi anehnya anjing dan ayam itu pada ketakutan dan ribut terus, saudaraku. Sementara saya perhatikan anjing dan ayam, tiba-tiba ada suara batu besar yang dilemparkan ke kolam ikan yang ada di tempat itu. Tadinya saya pikir hanya saya sendiri yang mendengar air itu.
Ternyata 6 orang yang ada di kamar utama itu juga mendengar suara berisik air itu. Dan mereka teriak-teriak ketakutan seisi rumah itu, saudaraku. Waktu itu saya cari tetapi tidak ada. Begitulah kejadian hari pertama yang saya alami di tempat itu, saudaraku. Kemudian esoknya saya datang lagi, yaitu hari yang kedua, kejadian hari yang kedua itu hari Jumat. Seperti biasa malam itu saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya tahu iblis itu sangat marah kepada saya karena dia pikir saya tidak kembali lagi ke rumah itu. Dan kemarahannya saat itu membuat gaduh dan membuat ketakutan semua orang. Tetapi anehnya saya tidak takut sama sekali. Padahal jujur saya tidak pernah punya pengalaman dengan iblis yang jadi piaraan seperti itu. Di saat saya menyembah dan memuji Tuhan, tiba-tiba di atas genteng berisik seperti orang yang lari-lari ke sana kemari. Dan memukul-memukul genteng, saudaraku. Semua seisi rumah itu berteriak-teriak ketakutan. Tadinya saya pikir yang lain tidak mendengar keributan itu. Ternyata semua yang ada di rumah itu mendengar keributan yang terjadi di atas genteng. Dan cukup lama teror itu terjadi. Saya tetap menyembah dan memuji Tuhan dengan suara keras. Rupanya tindakan saya justru membuat iblis itu semakin marah. Dia lari dengan keras mengelilingi rumah besar itu. Saya lihat anjing piaraan itu begitu takut, saudaraku, mendengar suara berisik itu. Feeling saya mengatakan bahwa anjing itu sudah kenal dengan iblis itu. Pada hari itu pun saya belum mengusir iblis itu, karena saya masih penasaran, saya belum melihat wajah iblis itu. Saya hanya memuji dan menyembah Tuhan. Rupanya puji-pujian saya dan penyembahan yang saya lakukan itu sangat menyiksa iblis itu, saudaraku. Terbukti dia lari-lari ke sana kemari sambil meraung-raung seperti menahan sakit. Dan kejadian teror itu cukup lama, saudaraku, sampai menjelang pagi baru berhenti. Itulah kejadian hari kedua, teror kedua dari iblis itu untuk saya. Puji Tuhan. Pada hari ketiga saya minta bantuan doa dari hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, saudaraku. Tetapi dengan alasan kesibukan mereka tidak membantu saya. Yang membuat saya jengkel bukan mereka tidak mau, tetapi mereka malah menakut-nakuti saya dan melemahkan saya. Gitu, dengan berkata saya terlalu berani dan nekat, dan masih banyak kata-kata lainnya yang melemahkan saya. Tapi saya tidak pengaruh dan saya tidak peduli ucapan mereka. Yang saya imani Yesus beserta saya, siapapun iblis yang dekat saya, dia akan lari dari saya. Itu aja, saudaraku. Jadi saya tetap bertekad dan menjalankan misi ini sampai selesai. Pada hari ketiga, yaitu hari Sabtu, ya. Kenapa saya bilang hari Sabtu? Karena minggunya besoknya ibadah, saya berjumpa dengan orang-orang itu di gereja. Hari Sabtu, seperti biasa saya awali doa pujian dan penyembahan. Untuk kali ini sampai jam 11 lebih iblis itu tidak bereaksi sama sekali. Lalu saya berpikir apa dia sudah pergi ya? Tapi suasana damai sejahtera kok tidak saya rasakan. Nah, ini kira-kira jam 12 malam saya mengelilingi rumah itu dan saya melihat pemandangan yang tidak lazim, saudaraku, yaitu sumur yang ada di tengah-tengah rumah itu. Yang atasnya ada semacam bergola atau semacam rumah di atas lubang sumur itu. Saya datangi sumur itu, tapi anehnya sumur itu tidak ada airnya. Tapi yang ada adalah kemenyan yang sudah tinggi, merucut tinggi kira-kira 6-70 cm tingginya. Tetapi ketika saya melihat ke atas bergola itu, jantung saya terasa mau copot, saudaraku. Saya kaget setengah mati. Ada satu sosok yang belum pernah saya lihat, yaitu makhluk tinggi besar hitam. Matanya melotot ke arah saya seperti sedang marah besar terhadap saya. Saat itu saya langsung berdoa dengan bahasa roh. Tiba-tiba dia turun dan berdiri persis di hadapan saya. Waktu dia berdiri, saya juga berdiri, saudaraku. Saya hanya, kalau saya ukur saya hanya setinggi pusar dia. Setinggi saya hanya sepusar dia. Jadi bisa Anda bayangkan sebesar apa makhluk itu. Anehnya dia tidak berani menyentuh saya, loh, saudara. Dia hanya melotot menunjukkan amarahnya kepada saya. Lalu saya usir dia dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus aku perintahkan kamu keluar dari rumah ini. Karena seisi rumah ini sudah menerima Yesus dan Tuhan sebagai pelindung. Tiba-tiba dia marah, saudaraku.
Dia meraung, mengeluarkan suara yang mengerikan. Saya sempat takut saat itu. Tetapi Roh Kudus menyertai saya dan memberikan keberanian kepada saya. Saya usir lagi dia dengan keras, dengan ucapan yang sama. Kali ini dia mendekat kepada saya. Dan tiba-tiba dia mencekik leher saya. Dengan posisi leher saya masih tercekik. Saya usir lagi dengan suara lebih keras. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kamu keluar dari rumah ini. Karena kamu sudah tidak berhak lagi tinggal di rumah ini. Saudara tahu? Tiba-tiba dari atas langit cahaya kuning keemasan dan langsung menghantam iblis itu. Ya kan? Saya tidak tahu, tiba-tiba aja dari langit ada cahaya kuning itu, saudaraku. Dan menghantam iblis itu. Saat itu juga dia melepaskan cekikannya. Dia meraung-raung kesakitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya kenal betul dengan cahaya keemasan itu. Yang selalu menolong saya bila saya terdesak dan menyebut nama Yesus. Di kamar utama yang saya dengar mereka teriak-teriak. Rupanya mereka juga mendengar apa yang terjadi di luar, saudaraku. Suara kesakitan iblis itu sangat jelas dan keras sekali. Dia lari di atas genteng dengan suara yang begitu berisik, menjauh. Makin lama suara itu makin hilang. Dan sesuatu terjadi saat itu, saudaraku. Suasana menjadi damai, sejahtera, dan sukacita. Inilah kesaksian saya. Kiranya bisa menjadi berkat yang menguatkan iman kita kepada Yesus. Satu hal yang perlu saya katakan kepada saudara, bila kita tunduk kepada Allah dalam nama Yesus, tidak ada satu iblis pun yang mampu bertahan di hadapan kita. Kabar terakhir yang saya tahu, harta keluarga itu habis. Tetapi satu hal yang membuat saya bangga dan memuji Tuhan, keluarga itu akhirnya menerima Yesus. Termasuk ibu itu, saudaraku. Karena saya sempat melihat makam ibu itu ada simbol salib di atas makamnya. Puji Tuhan, saudaraku ya. Bila Anda diberkati dengan kesaksian saya ini, bagikanlah kesaksian ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Dan jangan lupa, saudaraku, like, komen, dan subscribe-nya agar saya semangat membuat video-video yang lain yang tidak kalah serunya dengan yang ini. Bila Anda memerlukan bantuan doa dari saya, silahkan Anda menghubungi saya. Saya akan dengan senang hati datang di rumah saudara atau mendoakan saudara dari sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dari saya, Paulus Suyanto. Amin.